Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur memutuskan tidak memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk wilayah Surabaya Raya yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik. Selanjutnya akan diberlakukan masa transisi selama 14 hari ke depan. Pakai masker, kemudian physical distancing. Meski kurva peningkatan pasien yang terpapar COVID-19 di Surabaya Raya belum menunjukkan penurunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur memutuskan menghentikan masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Surabaya Raya. Keputusan itu diambil setelah pemerintah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik menggelar rapat evaluasi bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, Surabaya Raya memasuki masa transisi menuju normal baru selama 14 hari ke depan. Sore tadi, Bu Gubernur, Pangdam Kapolda, dan Pangku Armada 2, serta ada Bupati Gresik, Bupati Sidoarjo, Ibu Wali Kota Surabaya beserta seluruh Perwira telah mengambil langkah-langkah yang artinya mereka, Ibu Bapak sekalian, Bupati sudah mengambil langkah bahwa PSBB tidak dilanjutkan. Bukan provinsi loh ya, diingat loh, nulisnya jok keliru salah ya. Sudah mengambil langkah bahwa PSBB tidak. Namun demikian, ada masa yang harus dilakukan. Tapi pada dasarnya Perwali dan Pergub itu rohnya adalah, isinya adalah salah satunya masa transisi. Sebelumnya, pemerintah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik mengusulkan agar pelaksanaan PSBB tidak diperpanjang lagi. Salah satu pertimbangannya adalah karena faktor ekonomi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Hari pertama masa transisi menuju normal baru, arus lalu lintas di wilayah perbatasan Kota Surabaya dan Sidoarjo terpantau ramai. Kemacetan terjadi di perbatasan Bundaran Waru Surabaya hingga kawasan Waru Sidoarjo, baik yang mengarah ke Kota Surabaya maupun Sidoarjo. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 4 maupun roda 2. Jika selama masa PSBB ada petugas gabungan yang berjaga di sejumlah titik pemeriksaan di wilayah perbatasan, hari ini tidak ada lagi pengawasan dari petugas. Pemerintah Provinsi Surabaya Raya memutuskan tidak memperpanjang PSBB di Surabaya Raya, termasuk Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperketat penerapan protokol kesehatan di mal dan pasar di masa transisi menuju normal baru. Bagaimana situasi terkini di Kota Surabaya di hari pertama masa transisi menuju normal baru? Kita bergabung dengan rekan Henti Kartika. Selamat siang Henti, seperti apa kondisi di sana, aktivitas warga setelah tidak adanya penjagaan dari petugas? Iya, selamat siang Ken dan Rizky. Hari ini adalah hari pertama masa transisi pasca PSBB atau masa transisi untuk menuju new normal untuk wilayah Surabaya Raya yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Dan keputusan untuk penghentian atau tidak diperpanjangnya PSBB ini merupakan keputusan atau kebijakan dari 3 kepala daerah yang sudah dilakukan rapat koordinasi bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur kemarin di Gedung Negara Gerahadi. Suasana saat ini di tempat saya mengabarkan, yaitu di Bundaran Waru, yang merupakan perbatasan antara Sidoarjo dan Surabaya. Suasananya sungguh berbeda dibandingkan dengan PSBB jilid 1, 2, 3, yaitu yang berakhir kemarin. Kalau Anda bisa melihat di belakang saya, ini arus lalu lintas yang menuju ke Surabaya dari arah Sidoarjo maupun luar kota, seperti Krian, Mojokerto maupun Jombang. Suasananya lengang, meskipun bisa dipantau ramai tetapi lancar. Kami tidak melihat ada pengecekan atau pemeriksaan
pengendara kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 karena memang sejak pagi tadi tidak ada petugas yang berjaga maupun memeriksa kendaraan yang masuk. Sehingga nyaris tidak ada kemacetan sama sekali, sehingga aktivitas warga di kota Surabaya dan interlandnya yang beraktivitas di kota Surabaya berangsur-angsur mulai normal. Namun demikian, seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, meski aktivitas sudah mulai berangsur normal, tetapi protokol kesehatan COVID-19 harus atau perlu ditingkatkan dan tetap dijalankan atau diperketat kedisiplinannya oleh masyarakat. Seperti memakai masker, kemudian social distancing atau physical distancing, jaga jarak, dan pengecekan suhu tubuh di beberapa tempat. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas umum di kota Surabaya seperti beberapa mal di kota Surabaya yang juga buka, diadakan atau diterapkan sistem one way. Sistem one way ini diterapkan di salah satu mal di kota Surabaya sehingga para pengunjung berjalan dengan satu arah, sehingga pengunjung tidak berpapasan, sehingga tidak ada kontak fisik secara langsung. Kemudian namun demikian di sekitar Bundaran Waru yang merupakan persimpangan yang paling ramai di kota Surabaya masih ada penyemprotan desinfektan untuk pengendara roda 4 maupun kendaraan roda 2. Tidak ada pengecekan lagi untuk penumpang kendaraan roda 4 maupun warga yang berboncengan, termasuk plat di luar L dan W yang tidak juga ada pengecekan, sehingga hari ini hari pertama masa transisi pasca PSBB, suasana arus lalu lintas di kota Surabaya longgar. Kemudian pemerintah kota Surabaya juga saat ini melakukan penerapan pendisiplinan kampung tangguh yang dilaksanakan di tingkat RT atau RW, sehingga masyarakat dari diri sendiri maupun keluarga dan tetangga juga sama-sama menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Diharapkan partisipasi masyarakat untuk memutus penyebaran COVID-19 bisa ikut terlibat sehingga bisa berkurang. Demikian kabar yang dapat kami sampaikan langsung dari Bundaran Waru, Kota Surabaya. Saya kembali ke Rizky dan Putri di Jakarta. Terima kasih Henti Kartika melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengakui kondisi di Surabaya Raya yang meliputi kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Gresik masih belum aman dari COVID-19. Ya, namun Pemprov menghormati upaya mandiri ketiga daerah tersebut dalam penanganan COVID-19. Pada dasarnya tanggal 21 sampai 26 Mei itu rate of transmission-nya sudah semua di bawah 1. Artinya sudah membaik. Sampai dengan tanggal 26 itu artinya itu masih di bawah 1. Itu ada sampai 0,3 2 hari itu Gresik. Nah, kemudian kita waktu itu menyampaikan hati-hati pasca lebaran, hati-hati supaya kita silaturahim virtual dan seterusnya. Nah, ternyata mulai tanggal 27 mulai kembali lagi naik 1 dan seterusnya. Nah, pada posisi seperti ini, kalau seandainya waktu itu kita sudah artinya di bawah 1 bisa 14 hari, sesungguhnya sudah bisa masuk new normal. Tapi ya itulah akhirnya tanggal 8 kemarin kita mengambil keputusan setelah tanggal 7-nya perwakilan dari 3 daerah ini kembali mendapatkan penjelasan dari Pak Dr. Windu, pakar epidemiologi, bahwa ini belum aman. Berkali-kali dari data-data, dari survei-survei, kemudian beliau presentasikan ini belum aman. Mestinya masih sabar dulu. Tetapi karena ketiga daerah ini memang sudah menginginkan mengambil format baru, jadi ya sudah, kita sama Pak Pangdam, sama Pak Kapolda, sama Pak Pangko Armada 2, juga ada Wakil Ketua DPRD Provinsi, kita memberikan ruang bagi 3 kepala daerah ini untuk mengambil format yang kira-kira bisa menjamin efektivitas pada saat suasana masih belum aman ini. Belum lepas dari ingatan saya, Bu, pada saat PSBB pertama diberlakukan muncul klaster, nah, kan begitu ya ibaratnya kan muncul klaster. Nah ini sama sekali kita sama-sama pagi ini kita mendoakan mudah-mudahan sih tidak begitu ya Bu ya. Tapi ya, belum lepas dari ingatan saya Bu, di PSBB saja ada klaster Bu begitu.
Iya, jadi sama, ini sebetulnya kan dari awal saya sampaikan belum aman. Jadi kalau dari pakar epidemiologi detail sekali, detail dari angka penyebarannya, kemudian kurvanya seperti apa, kemudian IR-nya, attack rate-nya itu masih jauh di atas Jakarta bahkan. Surabaya ini 94,1 per 100.000 penduduk. Jadi detail sekali yang sudah kami jelaskan bersama-sama dari mulai tanggal 7 malam, kemudian kemarin sore, karena kemudian ada kesepakatan di antara Forkopimda Kabupaten Kota untuk melanjutkan dengan kearifan lokal masing-masing. Maka kita memberikan ruang untuk bisa dibangun satu sinergitas yang lebih komprehensif di lini paling bawah. Kemungkinan RT RW, desa lurah, mereka juga bisa membangun komitmen lebih kuat. Bu, kalau memang ini kan ikhtiar yang dilakukan ya, kalau memang nanti di tengah-tengah ternyata angka kembali meningkat, apa yang dilakukan Pemprov nantinya, Bu? Ya, jadi saya ingin menyampaikan ini tidak sekedar Pemprov tapi Forkopimda. Dari awal kami bersama Pak Pangdam, Pak Kapolda, sampai kemarin Pak Pangdam menyampaikan harus ada fakta integritas yang bisa menjamin bahwa item-item ini bisa terkawal, berjalan dengan baik. Nah, pasti nanti akan ada evaluasi ketika misalnya ada sesuatu yang memang harus diintervensi lebih kuat, lebih tajam, lebih luas. Misalnya pada posisi seperti ini, fakta integritas akan menjadi bagian dari pengait antara apa yang sudah diikhtiarkan oleh Forkopimda Kabupaten Kota dengan apa yang kita harapkan pemutusan mata rantai. PSBB ini kan harapannya bisa mempercepat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan kita melihat suasana sebetulnya belum aman. Jadi pada posisi seperti itu tentu apa yang sudah diajukan oleh Forkopimda Kabupaten Kota dipimpin oleh kepala daerah masing-masing, mudah-mudahan mereka sudah mengukur betul bahwa ini suasana belum aman. Tapi ada ikhtiar lain berbasis mungkin kekuatan dan kearifan lokal ya. Kita tahu bahwa itu semua adalah keputusan dari daerah yang mengenal daerahnya masing-masing. Ya, jadi pertimbangannya apapun monggo itu para kepala daerah, ya, terutama kabupaten dan kota. Nah, yang penting ya, karena ini sudah diputuskan menghentikan PSBB, ya. Jadi tapi apapun namanya kan PSBB itu hanya instrumen, salah satu instrumen saja. Yang penting, yang paling penting ya di dalam strategi penanggulangan wabah ya, penyakit menular apapun ya, apalagi wabah, itu adalah pencarian kasus. Jadi surveillance epidemiologi ya, jadi surveillance, jadi monitoring terus-menerus itu harus dilakukan. Caranya apa? Tidak boleh pemerintah daerah nanti melepas testing, tracing, kemudian begitu ketemu yang positif langsung isolating dan treatment kalau mereka ada gejala yang sedang sampai berat, supaya tidak terjadi kematian di rumah sakit. Nah, jadi penularan berhenti karena sudah berhasil diisolasi, dan kematian juga berhenti karena berhasil di treatment dengan baik. Yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sekarang ketika melonggarkan, merelaksasi ini ya, merelaksasi meskipun tetap harus ketat, protokol kesehatan harus dikontrol oleh pemerintah. Tidak ya, karena kita tahu masyarakat tidak patuh. Tapi terus-menerus monitoring harus dilakukan. Cara monitoringnya adalah menggali sebanyak mungkin kasus yang ada di bawah permukaan, supaya segera penularan diputuskan. Yaitu tadi 3T dan 1I itu tidak boleh ditinggalkan dan malah harus makin masif. Itu harus dilakukan. Itu konsekuensi ya, kalau kita tidak memperketat ya gerakan, maka konsekuensinya ini ya, surveillance epidemiologi itu yang tidak boleh ditinggal. Jadi nanti teman-teman dinas kesehatan di masing-masing kabupaten dan kota itu harus bekerja keras ya. Jadi pemerintah harus bekerja keras supaya jangan sampai muncul karena tidak termonitor, muncul gelombang baru penularan, ambiar ya, ambiar nanti ini semua gitu.